Saya melihat kita adu gagasan, adu ide, dan ya masyarakat nanti bisa menilai mana ide-ide yang lebih realistis, lebih memberikan solusi bagi mereka. Masyarakat Jakarta sudah cukup cerdas untuk menilai, maka dari itu ya kita lihat aja nanti ya. Kami sudah melakukan berbagai belusukan, ya kita masih ada waktu nanti sampai tanggal 23 November. Dan di dalam belusukan kita menyerap aspirasi dari warga masyarakat. Jadi saya dan Pak Dharma. Dan di situ kami melihat berbagai persoalan ya, seperti KJP ya yang terhenti ya, kemudian yang kedua permasalahan lansia ya, bantuan untuk lansia, kemudian yang ketiga masalah pangan murah ya, dan berbagai permasalahan yang lain ya. Sehingga dari kita menyerap aspirasi itu kita ingin memberikan solusi terbaik untuk warga Jakarta. Untuk itu kita memiliki program-program yang cocok untuk warga Jakarta, bisa dijalankan secara cepat, secara efektif dan efisien. Ya, efektif dalam arti dampaknya buat para warga. Program yang ditekankan itu adalah Jakartaku Aman, ya, karena indah adab rakyatnya. Jadi aman itu adalah hasilnya, prosesnya itu melalui proses adab. Ya. Adab itu baru bisa terjadi kalau perut kenyang, dompet isi, dan kita memiliki jiwa gotong royong satu sama lain. Nah, untuk itu kita menekankan 3 hal ini. Jadi bagaimana orang bisa perut kenyang, ya, orang bisa mendapatkan pekerjaan, kemudian andaikan orang yang sudah bekerja bisa mendapatkan upah yang layak, ya. Kemudian bagaimana dompet isi itu juga seperti itu. Kita berikan bagaimana sarana agar mereka bisa bekerja, mereka bisa berusaha, dan mereka bisa mengekspresikan kreativitas mereka, ya, sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan. Ya. Ada berbagai program untuk menunjang ke sana, dan program unggulan kami adalah internet gratis 100 Mbps untuk para warga Jakarta. Ini program kita. Keunggulannya, ya. Dan juga program bagaimana kita ingin membentuk pusat komunitas masyarakat di setiap RW, dan di dalam itu ada namanya tim pembina adab, ya, tim pembina adab agar masyarakat itu bisa memiliki budaya yang terbaik, ya, budaya Pancasila, budaya gotong royong, budaya Betawi, ya, yang merupakan pilar utama khususnya di dalam mengantisipasi Jakarta menjadi kota global. Ya. Jadi internet ini sudah seperti kebutuhan pokok. Ya. Dulu kita lebih banyak konsentrasi ke pangan, kemudian sandang, papan, tetapi internet sekarang sudah merupakan kebutuhan primer. Ya. Dan kenapa jadi kebutuhan primer? Karena ini informasi. Ya. Di dalam dunia digital, ya, kita sudah masuk di dalam era digital, berbagai pola bisnis sekarang sudah menggunakan pola internet, ya, penggunaan internet ini, ya, digitalisasi ini. Maka kita ingin memberikan kesetaraan kepada semua warga. Kalau ada yang warga yang mendapatkan informasi, memiliki konektivitas internet, ya, yang satu lagi tidak memiliki konektivitas internet, maka ini akan menimbulkan kesenjangan yang semakin tinggi. Maka dari itu kita memberikan ini untuk semua rumah, ya, artinya semua bisa mendapatkan hak yang sama, ya, dan dari situ kita akan juga fasilitasi, ya, dengan pelatihan gratis buat mereka, ya, bagi yang ingin bekerja, gimana kita bisa latih sesuai dengan pasar kerja yang ada. Bagi dia yang mau berusaha, misalnya UMKM, kita juga berikan fasilitas agar produk-produk mereka bisa masuk di dalam dunia digital, sehingga
pasarnya menjadi semakin besar, semakin banyak ya, yang melihat produk mereka dan tentunya kita mengharapkan mereka bisa membeli produk tersebut. Tentunya memang ada berbagai permasalahan lama yang belum terselesaikan ya, seperti kemacetan, kemudian banjir, polusi udara, air bersih, eh, rumah kumuh ya, dan lain sebagainya. Ya kita memiliki program untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi solusi-solusinya kita sudah ada di dalam visi, misi dan program kita. Internet ini juga bisa berdampak kepada itu. Ya, jadi tentunya nanti kalau misalnya orang bisa bekerja, berusaha, berobat, berwisata, gitu kan, berdagang secara online gitu ya. Em, dari rumah mereka atau mungkin dari fasilitas umum, karena kita juga ingin melanjutkan program sebelumnya. Jadi fasilitas umum ada wifi gratis ya, ya itu tentunya akan bisa mempengaruhi terhadap kemacetan, misalnya terhadap polusi udara ya. Tapi tentunya kita ingin mereka bisa terus bersosialisasi, terus karena kita makhluk sosial ya, sosialisasi di pusat komunitas masyarakat di setiap RW tadi ya. Jadi nanti di dalam tempat tersebut ya, kita sebutnya sebagai warung independen ya. Mungkin dari teman-teman ojol yang ingin istirahat, dia bisa datang ke situ, kita sediakan colokan gratis ya. Kan selain kuota juga listrik juga penting untuk ngecas handphonenya misalnya, dan air minum ya. Jadi dia kalau punya tumbler dia bisa isi di situ, dia bisa melakukan berbagai hal gitu ya di tempat tersebut. Bahkan ya di setiap tempat tersebut kita sediakan TV yang mana dia bisa bertatap muka dengan kami cagup dan cawagup ya. Kita ada nanti jadwal-jadwal tertentu untuk bertemu rakyat ya. Oh, sementara ini kan mereka tidak dianggap pekerja, dia dianggap kemitraan ya. Dia tidak dilindungi oleh undang-undang ketenaga kerjaan gitu ya, karena mereka masih kemitraan. Nah, untuk itu kita ingin membuat membingkaikan mereka dengan bingkai peri kemanusiaan yang manusiawi ya. Justru itu kita memfasilitasi tadi tempat-tempat ini untuk para ojol untuk bisa istirahat. Ini adalah bagian dari kami yang memanusiakan mereka. Ya, optimis ya. Karena sebelum kita membuat program ini kita sudah melakukan berbagai kajian, survei. Saya juga sudah bertemu dengan berbagai organisasi seperti APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, kemudian juga dengan Aptiknas ya, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional. Ya, kita juga sudah didukung juga oleh berbagai komponen-komponen masyarakat lainnya, sehingga begitu kita misalnya nanti jadi ya, kita bisa gaspol untuk program ini. Ya, saya melihat kita adu gagasan, adu ide, dan ya masyarakat nanti bisa menilai mana ide-ide yang lebih realistis, lebih memberikan solusi bagi mereka. Masyarakat Jakarta sudah cukup cerdas untuk menilai, maka dari itu ya kita lihat aja nanti ya. Kita memang punya keterbatasan sumber daya ya, tetapi kita meyakini bahwa dengan idealisme kami, dengan juga tadi gagasan-gagasan kami, mudah-mudahan ini bisa menyentuh hati rakyat untuk memilih kami.